Dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, ada Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Selamat malam, Pak Petit. Selamat malam, Mbak Kirana. Ya, Pak Petit, bisa Anda jelaskan jadi bagaimana sebetulnya kronologi kasus dugaan ibu tiri yang bunuh anaknya? Jadi pertama-tama sebelumnya atas nama pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolda Kalbar, kami mengaturkan bela sungkawa kepada keluarga, khususnya orang tua kandung, yaitu Bapak Ican dan Ibu Tiwi, atas kejadian ini, dan teriring doa semoga Ananda Nizam tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya memang benar bahwa dengan kejadian ini ibu tirinya sudah mengakui bahwa dia yang melakukan perbuatan terhadap kekerasan terhadap rumah tangga itu, KDRT, terhadap anak ini, sehingga mengakibatkan anak meninggal dunia. Memang diakui oleh ibu tirinya yang melakukan itu. Baik, jadi apa sebetulnya motif dari pelaku ini untuk menganiaya korban hingga akhirnya korban tewas, Pak? Jadi motif, kalau kita berbicara motif, ya memang dari hasil pemeriksaan sementara untuk ibu tirinya memang menyampaikan bahwa pada saat yang bersangkutan menikah dengan Ayah Nizam, pernah menyampaikan intinya dia tidak mau memelihara anak yang bukan darah dagingnya. Itu dia sudah menikah dengan ayahnya Nizam kurang lebih selama 3 tahun. Dan dalam pernikahan itu sudah dikaruniai anak lagi, ini umurnya baru 1 tahun, masih menyusui. Baik, jadi memang tidak ingin untuk mengurus anak sejak awal menikah dengan ayah korban yang mana ini merupakan suami. Tapi bagaimana sebetulnya hubungan antara pelaku dengan ayah korban ini, Pak? Sementara kalau dilihat dari hubungannya ya baik-baik saja selama ini, karena tidak ada masalah. Setelah adanya kejadian ini baru ayah korban yang merasa ada kecurigaan melaporkan ke Polda Kalbar. Pak Petit, apakah ini merupakan kasus KDRT pertama yang dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak tirinya ini, ataukah memang sebelumnya pelaku ini sudah sering melakukan KDRT tanpa sepengetahuan ayah korban, atau seperti apa sebetulnya, Pak? Dari hasil pemeriksaan ya memang yang bersangkutan ini menyatakan bahwa selama menikah dengan ayah korban ini atau Pak Ican sering melakukan, ya mungkin dia marahin, kesalahan kecil dia juga marahi gitu. Jadi apakah ayahnya tahu ini anaknya sering dimarahi oleh istrinya atau seperti apa? Nah, itu masih kita dalami itu, Pak. Jadi masih kita dalami. Pak Petit, termasuk terkait dengan hasil visum atau otopsi, jadi seperti apa hasilnya, Pak? Apa penyebab pasti hasil otopsi baru selesai malam tadi, Mbak. Jadi hasil otopsi baru selesai malam tadi, sehingga hasil belum bisa kita sampaikan karena belum secara resmi ditulis oleh dokter atau dibuat oleh dokter. Baik, apa pasal yang akan menjerat pelaku, Pak, dalam kasus ini? Jadi pasal yang akan kita kenakan ini pasal berlapis, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian KDRT dan KUHP atau pasal 338 tentang pembunuhan. Ancaman hukuman rata-rata seluruhnya 15 tahun. Baik, saat ini autopsi masih berlangsung dan akan diketahui hasilnya segera, dan korban atau pelaku ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih atas informasinya, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya. Selamat malam. Selamat malam.